Di hari ulang tahun pernikahan kami, suamiku membawa pelakornya ke atas panggung dan berteriak, 5 tahun sudah cukup. Aku bosan denganmu. Dasar wanita jelek. Malam ini juga cepat pergi dari rumahku. Bentak suami mempermalukanku di depan keluarga besarnya. Dia pikir aku akan menangis. Dia pikir aku akan hancur. Sekarang akan kutunjukkan siapa yang hancur setelah ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, taman belakang kediaman Kanza dan Riko disulap menjadi negeri dongeng. Ratusan lampu gantung kecil berkelip di antara sulur-sulur pohon, memantulkan cahayanya pada permukaan kolam renang yang tenang. Aroma lili putih dan mawar peach yang dirangkai di setiap sudut berpadu dengan wangi masakan mewah yang disiapkan oleh koki ternama. Alunan musik klasik dari kuartet gesek menambah kesan elegan pada perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Ini adalah malam yang Kanza rancang dengan sepenuh hatinya, sebuah monumen cinta untuk 5 tahun perjalanan mereka bersama Riko. Kanza berdiri di dekat panggung kecil, gaun sutra berwarna sampanye yang dikenakannya memeluk tubuhnya dengan sempurna. Ia tersenyum, menyapa setiap tamu yang datang dengan ramah dan hangat. Matanya tidak pernah berhenti mencari sosok Riko, suaminya. 5 tahun lalu, mereka memulai segalanya dari nol. Riko adalah seorang karyawan biasa dengan mimpi besar, dan Kanza adalah wanita yang jatuh cinta pada semangat dan ambisinya. Kanza tidak pernah memberitahu Riko bahwa ia adalah pewaris tunggal dari sebuah kerajaan bisnis yang dibangun oleh keluarganya. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta yang akan dimilikinya. Maka, dengan persetujuan orang tuanya, Kanza hidup sederhana, mendukung Riko dari belakang dengan cara yang tidak kentara. Ketika bisnis Riko membutuhkan suntikan dana, Kanza diam-diam menggunakan sebagian kecil warisannya, menyebutnya sebagai pinjaman dari teman baik. Ketika Riko butuh koneksi, Kanza mengatur pertemuan melalui jaringan ayahnya, menyebutnya sebagai sebuah kebetulan yang beruntung. Rumah mewah ini, mobil sport yang terparkir di garasi, perusahaan yang kini dipimpin Riko dengan jabatan direktur utama, semua itu adalah buah kerja keras Kanza yang dibungkus rapi sebagai pencapaian Riko. Baginya, itu tidak masalah. Kebahagiaan Riko adalah kebahagiaannya. Melihat suaminya berdiri gagah dan dihormati banyak orang adalah hadiah terindah. Malam ini adalah puncaknya. Semua kolega bisnis Riko, teman-teman sosialita, dan keluarga besar mereka berkumpul menjadi satu. Kanza melihat ayah dan ibunya di salah satu meja, tersenyum bangga ke arahnya. Ayahnya selalu sedikit curiga pada Riko, menganggap menantunya itu terlalu cepat naik daun. Namun ibunya selalu menenangkan, meyakini bahwa cinta Kanza telah mengubah Riko menjadi pria yang lebih baik. Kanza berharap malam ini bisa membuktikan kepada ayahnya bahwa Riko adalah pria yang tepat untuknya. Akhirnya ia melihat Riko. Suaminya tampak luar biasa tampan dengan setelan jas mahal, sedang tertawa bersama beberapa investor penting. Kanza menghampirinya, melingkarkan tangannya di lengan Riko. Sayang, pestanya luar biasa, bisik Riko, mencium kening Kanza. Senyum Kanza merekah. Inilah yang ia inginkan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Mata Riko tidak sepenuhnya fokus padanya. Beberapa kali, tatapannya melesat ke arah kerumunan, ke sudut taman yang agak remang. Kanza mengikuti arah pandang itu dan melihat seorang wanita yang tidak ia kenal. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut hitam panjang tergerai dan gaun merah menyala yang begitu kontras dengan nuansa pesta yang lembut. Ia berdiri sendirian, memegang segelas anggur, dan tatapannya terpaku pada Riko dengan intensitas yang membuat Kanza sedikit tidak nyaman. Siapa dia, sayang? Tanya Kanza, berusaha terdengar biasa saja. Riko sedikit terkejut. Oh, itu Maria. Dia klien baru, dari perusahaan properti. Aku mengundangnya untuk memperluas jaringan, jawab Riko cepat, terlalu cepat. Riko kemudian menarik Kanza menjauh, mengalihkan perhatiannya pada tamu lain. Kanza mencoba melupakan wanita itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kecemburuan sesaat yang konyol. 1 jam berlalu. Pesta semakin meriah. Kanza sudah menyiapkan sebuah kejutan. Ia akan naik ke panggung dan membacakan pidato cinta yang telah ia tulis, sekaligus mengumumkan hadiah ulang tahun pernikahan dari Kanza untuk Riko. Pengalihan penuh kepemilikan saham mayoritas di salah satu anak perusahaan ayahnya, menjadikannya bukan lagi sekadar direktur, tetapi pemilik sejati. Kado itu bernilai triliunan rupiah. Ia sudah tidak sabar melihat ekspresi bahagia di wajah suaminya. Saat pembawa acara mempersilakan pasangan yang berbahagia untuk naik ke panggung, Kanza merapikan gaunnya, jantungnya berdebar kencang karena antisipasi.
Ia memegang secari kertas berisi pidatonya di tangan. Riko tersenyum padanya, senyum yang kini terasa aneh di mata Kanza. "Kamu duluan saja, aku akan menyusul," bisik Riko. Kanza mengangguk, meski sedikit bingung. Kanza baru saja menaiki anak tangga pertama ketika Riko tiba-tiba berjalan cepat melewatinya, langsung menuju mikrofon. "Tunggu sebentar, sayang," kata Riko, suaranya menggema ke seluruh taman. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada Riko. Ada pengumuman yang lebih penting malam ini. Kanza berhenti, tangannya masih memegang pegangan tangga. Ia melihat Riko tidak menatapnya. Riko menatap lurus ke arah sudut taman yang remang itu. Dengan langkah mantap, Riko turun dari panggung dan berjalan melintasi kerumunan yang terbelah, memberikan jalan untuknya. Semua tamu berbisik bingung. Ayah dan ibu Kanza berdiri dengan ekspresi cemas. Riko terus berjalan hingga ia tiba di depan wanita bergaun merah itu. Di depan semua orang, Riko mengulurkan tangannya. Maria, wanita itu, tersenyum penuh kemenangan dan menyambut tangan Riko. Riko menarik Maria, membawanya kembali ke panggung, dan memintanya berdiri tepat di sisinya, di bawah sorotan lampu utama. Kanza masih terpaku di anak tangga, pidato cintanya terasa dingin di genggamannya. Dunia di sekelilingnya terasa melambat. Senyum bahagia para tamu telah berubah menjadi ekspresi syok dan kebingungan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Riko menatap lurus ke arah Kanza. Tatapan yang belum pernah Kanza lihat sebelumnya. Tatapan dingin, penuh kebencian, dan tanpa sedikit pun cinta yang tersisa. Malam yang sempurna itu baru saja retak berkeping-keping. Keheningan yang menyelimuti taman terasa berat dan memekakan telinga. Satu-satunya suara adalah detak jantung Kanza sendiri yang bergemuruh di dadanya, terasa seperti pukulan genderang perang. Riko berdiri di atas panggung, tangannya melingkar posesif di pinggang Maria. Wanita bergaun merah itu mengangkat dagunya dengan angkuh, matanya menyapu kerumunan dengan tatapan superior, sebelum akhirnya berhenti dan menatap Kanza dengan senyum mengejek. Kanza masih berdiri membeku di anak tangga. Kertas berisi pidato cinta di tangannya kini terasa seperti selembar sampah. Semua kata-kata indah yang ia rangkai tentang cinta, pengorbanan, dan masa depan bersama, kini terasa seperti lelucon pahit. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padanya, penuh dengan rasa kasihan, keingintahuan, dan beberapa bahkan dihiasi sedikit kepuasan. Ia adalah tontonan utama dalam sirkus yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Riko mengangkat mikrofon lebih dekat ke bibirnya. Wajahnya yang tadinya selalu tersenyum hangat pada Kanza kini berubah menjadi seringai kejam. "Selamat malam semuanya," Riko memulai, suaranya terdengar lantang dan mantap, tanpa sedikit pun keraguan. "Saya tahu kalian semua datang ke sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan saya yang kelima dengan Kanza." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan meningkat. Lalu, ia menoleh dan menatap Kanza dengan tatapan menghina. "Tapi malam ini, saya ingin mengakhiri semua kepura-puraan ini. 5 tahun sudah cukup. 5 tahun saya terjebak dalam pernikahan yang membosankan ini." Sebuah gumaman terkejut menyebar di antara para tamu. Ayah Kanza, seorang pria yang biasanya tenang dan berwibawa, sudah berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah karena amarah, tangannya terkepal erat di sisinya. Ibu Kanza menahan lengannya, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Mereka ingin berlari ke arah putri mereka, tetapi tatapan Kanza menghentikan mereka. Sebuah tatapan yang entah bagaimana terasa sangat tenang, meminta mereka untuk diam. Riko melanjutkan, suaranya semakin keras dan penuh racun, seolah ingin memastikan setiap kata menusuk Kanza sedalam mungkin. "Aku sudah bosan denganmu, Kanza. Dasar wanita jelek. Lihat dirimu. Kamu tidak pernah bisa merawat diri. Penampilanmu selalu membosankan, tidak ada gairah, tidak ada kehidupan. Kamu pikir dengan semua uangmu kamu bisa membelikanku kebahagiaan? Kamu salah." Setiap hinaan terasa seperti cambukan. Jelek. Membosankan. Kata-kata itu bergema di udara. Kanza selalu berusaha tampil sederhana, agar Riko tidak merasa rendah diri. Ia sengaja tidak menonjolkan kekayaannya agar Riko bisa bersinar. Pengorbanan yang ia anggap sebagai cinta, kini dilabeli sebagai sebuah kekurangan yang memuakan. Dan yang terburuk, Riko meninggikan suaranya, menunjuk ke arah Kanza dengan jari telunjuknya. "Kamu itu mandul. 5 tahun kita menikah, dan kamu tidak bisa memberikanku seorang anak. Seorang penerus. Apa gunanya seorang istri jika tidak bisa menjalankan tugasnya?" Hinaan terakhir itu adalah pukulan telak yang membuat napas Kanza tercekat. Rahasia yang mereka simpan berdua, hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa masalah kesuburan ada pada Riko, bukan pada Kanza, kini diputarbalikan dan digunakan sebagai senjata untuk mempermalukannya di depan umum.
Kanza telah berjanji untuk menjaga harga diri suaminya, menanggung beban itu seolah-olah itu adalah kesalahannya. Dan inilah balasannya. Maria tertawa kecil di samping Riko, tawa yang terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan Kanza. Ia kemudian berbisik sesuatu di telinga Riko, yang membuat Riko tersenyum semakin lebar. Jadi, Kanza, kata Riko dengan nada final, pestanya sudah selesai untukmu. Sekarang, kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumahku sekarang juga. Aku tidak mau lagi melihat wajahmu di sini. Rumahku. Kata itu menggantung di udara. Rumah yang dibeli dengan uang Kanza. Rumah yang sertifikatnya jelas-jelas tertulis atas nama Kanza Aulia, nama gadisnya. Kepura-puraan Riko begitu total, hingga ia bahkan lupa pada fakta paling mendasar itu. Di tengah keheningan setelah badai kata-kata itu, semua orang menunggu reaksi Kanza. Mereka menunggu tangisan histeris. Mereka menunggu Kanza jatuh pingsan karena syok dan malu. Mereka menunggu drama seorang wanita yang dihancurkan di hari paling bahagianya. Riko dan Maria pun menunggu dengan senyum puas, yakin bahwa mereka telah berhasil melumpuhkan Kanza sepenuhnya. Namun, apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Tidak ada air mata yang jatuh dari mata Kanza. Tidak ada isak tangis yang lolos dari bibirnya. Sebaliknya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Kanza justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Bibirnya perlahan tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum sedih atau senyum yang dipaksakan, melainkan senyum yang tenang, elegan, dan mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk Riko meremang. Sesuatu yang dingin dan berbahaya. Dengan gerakan yang anggun seolah tidak ada apapun yang terjadi, Kanza meremas pelan kertas pidato di tangannya hingga menjadi bola kecil, lalu menjatuhkannya ke lantai. Ia merapikan sedikit gaunnya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan mulai berjalan. Bukan berjalan menjauh untuk bersembunyi dalam tangis, tetapi berjalan lurus menuju panggung. Setiap langkahnya mantap dan terukur. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer, menjadi satu-satunya suara di taman itu, setiap ketukannya seolah menghitung mundur nasib Riko. Kerumunan tamu secara refleks memberinya jalan, menatapnya dengan campuran rasa kagum dan takut. Riko dan Maria menatap kedatangan Kanza dengan bingung. Senyum kemenangan di wajah mereka sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi waspada. Mereka mengharapkan korban yang hancur, bukan seorang ratu yang berjalan menuju tahtanya. Kanza tiba di depan panggung. Ia tidak menaiki tangga. Ia hanya berdiri di bawah, menatap lurus ke arah Riko. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan dan cinta, kini berkilat seperti baja yang ditempa dalam api. "Kamu sudah selesai bicara?" tanya Kanza, suaranya terdengar sangat jernih dan stabil, tanpa getaran sedikitpun. Riko tertegun sejenak oleh ketenangan Kanza. "Apa maumu? Cepat pergi dari sini." Hardiknya, mencoba mengembalikan kendali. Kanza tersenyum lagi, lebih lebar kali ini. "Belum saatnya aku pergi. Sekarang giliranku." Dengan gerakan yang cepat dan tak terduga, Kanza mengulurkan tangannya ke atas. Sebelum Riko sempat bereaksi, jari-jari lentik Kanza sudah merebut mikrofon dari genggamannya. Ada sedikit perebutan, namun genggaman Kanza begitu kuat dan penuh tekad. Mikrofon itu kini ada di tangannya. Ia tidak naik ke panggung. Ia tetap berdiri di bawah, di level yang sama dengan para tamu, seolah ingin mengatakan bahwa ia adalah salah satu dari mereka, bukan bagian dari drama murahan di atas panggung itu. Ia menyalakan mikrofon, dan keheningan di taman itu kini siap untuk dipecahkan oleh suaranya. Riko dan Maria di atas panggung, menatapnya dengan syok dan firasat buruk yang mulai merayap di hati mereka. Mereka baru saja membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur. Mikrofon itu terasa dingin dan kokoh di tangan Kanza. Beratnya seolah menjadi jangkar yang menahannya tetap tegak di tengah badai. Ia menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, melainkan untuk mengumpulkan semua kekuatan yang selama setahun terakhir ia simpan rapat-rapat. Di hadapannya, ratusan pasang mata menatapnya dengan berbagai macam ekspresi. Kasihan, penasaran, kaget, dan cemas. Di atas panggung, Riko dan Maria menatapnya seolah ia adalah hantu yang bangkit dari kubur. Mereka telah melepaskan seekor monster, dan kini mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kanza membawa mikrofon itu ke bibirnya. Suara pertamanya yang keluar begitu jernih, tenang, dan sama sekali tidak bergetar. "Terima kasih, Riko," ucapnya. Suaranya menggema lembut di seluruh taman yang tadinya riuh. "Terima kasih untuk pengumumanmu yang sangat teatrikal. Aku harus akui, kamu punya bakat dalam drama." Sebuah tawa kecil dan gugup terdengar dari beberapa tamu. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Riko mengerutkan keningnya, bingung. Ini bukan reaksi yang ia harapkan.
Ia ingin melihat Kanza menangis, memohon, hancur. Bukan sarkasme yang dingin dan terkendali. Kanza kemudian mengalihkan pandangannya dari Riko dan menyapu seluruh tamu dengan tatapan hangat, seolah ia adalah tuan rumah yang baik. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, lanjutnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas drama yang tidak menyenangkan ini. Seharusnya ini menjadi malam yang indah untuk kita semua. Tapi jangan khawatir, Kanza tersenyum tipis, anggap saja ini adalah hiburan pembuka. Hiburan untuk pesta kemerdekaan saya. Pesta kemerdekaan? Bisikan-bisikan mulai terdengar. Konsep itu begitu aneh, begitu berani, hingga tak seorang pun bisa memahaminya. Kanza kembali menatap lurus ke arah Riko. Senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi datar yang menusuk. Riko, kamu benar dalam satu hal. 5 tahun memang sudah cukup. Riko terlihat sedikit lega, mengira Kanza akhirnya menyerah. Maria tersenyum sinis. Sangat cukup, Kanza menegaskan. 5 tahun sudah lebih dari cukup bagiku untuk membiayai hidup seorang parasit sepertimu. Kata, parasit, itu mendarat seperti sebuah bom. Wajah Riko yang tadinya mulai santai, kini berubah pucat pasi. Rahangnya mengatup keras. Apa maksudmu? Desisnya, suaranya cukup keras untuk ditangkap mikrofon. Maksudku? Kanza tertawa kecil, tawa tanpa humor. Mari kita jabarkan. 5 tahun lalu, kamu hanyalah seorang staf junior dengan gaji pas-pasan. Lalu tiba-tiba, kamu punya modal untuk memulai bisnismu sendiri. Kamu bilang itu dari tabunganmu. Kebetulan yang luar biasa, bukan? Kanza mulai berjalan pelan, mondar-mandir di depan panggung, seperti seorang jaksa yang sedang memaparkan kasusnya. Lalu, perusahaanmu butuh koneksi besar untuk mendapatkan proyek pemerintah. Dan entah bagaimana, kamu bisa bertemu dengan orang yang tepat di sebuah acara golf. Kamu bilang itu keberuntunganmu. Kebetulan yang lebih luar biasa lagi. Setiap kata Kanza diucapkan dengan pelan dan jelas, memastikan semua orang mendengarnya. Lalu, kamu butuh rumah yang lebih besar untuk menaikkan statusmu. Dan kita menemukan rumah ini dengan harga yang sangat miring. Kamu bilang kamu pintar bernegosiasi. Kebetulan yang paling luar biasa dari semuanya. Ia berhenti berjalan dan menatap Riko lagi. Semua kebetulan itu, semua keberuntungan itu, punya satu nama, Riko. Namanya adalah aku, uangku, koneksi keluargaku. Semua yang kamu sebut sebagai hasil kerja kerasmu, sebenarnya adalah sedekah dariku. Riko gemetar karena marah dan malu. Kamu bohong. Itu semua fitnah, teriaknya. Kanza mengabaikannya. Tatapannya kini beralih pada Maria, yang wajahnya sudah tidak lagi dihiasi senyum kemenangan. Wanita itu mulai terlihat cemas. Matanya bergerak gelisah antara Kanza dan Riko. Dan untukmu, Nona? Kanza memandang Maria dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Siapapun namamu, selamat. Kamu baru saja memenangkan seorang pria. Ia berhenti sejenak, membiarkan Maria merasakan sedikit harapan. Seorang pria yang sebentar lagi akan menjadi gelandangan. Wajah Maria langsung memucat. Harapannya akan kehidupan mewah bersama Riko mulai retak. Jangan dengarkan dia, sayang. Dia hanya cemburu, seru Riko, mencoba meyakinkan Maria, dan mungkin juga dirinya sendiri. Cemburu? Kanza mengangkat alisnya. Oh, Riko. Perasaan itu sudah lama mati. Yang ada sekarang hanyalah rasa jijik. Ia kembali fokus pada Riko. Titik puncaknya telah tiba. Tadi kamu dengan sangat percaya diri mengusirku dari rumahmu. Itu adalah bagian yang paling lucu dari semua drama ini. Kanza mengambil sebuah langkah mendekat ke panggung. Riko sayang, sepertinya ingatanmu sedikit bermasalah. Mungkin karena terlalu sibuk mengurus selingkuhanmu. Coba kamu ingat-ingat lagi. 5 tahun lalu, sebelum kita menikah, pengacaraku memberimu setumpuk dokumen untuk ditandatangani. Kamu begitu bersemangat ingin menikahiku. Menikah dengan gadis yatim piatu sederhana, yang kebetulan punya sedikit warisan. Sehingga kamu menandatangani semuanya tanpa membacanya dengan teliti, bukan? Keringat dingin mulai membasahi dahi Riko. Ia mulai mengingat dokumen itu. Perjanjian pranikah. Ia menganggapnya hanya formalitas. Di dalam dokumen itu, suara Kanza terdengar seperti vonis hakim, tertulis dengan sangat jelas. Semua aset yang kumiliki sebelum menikah, dan semua aset yang dibeli selama pernikahan menggunakan dana pribadiku, akan tetap menjadi milikku sepenuhnya. Tidak akan menjadi harta Gonogini. Kanza tersenyum melihat ekspresi horor di wajah Riko.
Dan coba tebak, rumah megah ini, Kanza menunjuk ke sekelilingnya, dibeli lunas dengan dana dari rekening pribadiku, sebulan setelah kita menikah. Sertifikatnya ada di dalam brankas, atas nama gadisku, Kanza Aulia. Mobil-mobil mewah di garasi itu, hadiah ulang tahun dariku untuk diriku sendiri. Koleksi jam tangan mahal yang sering kamu pamerkan, semuanya kubelikan untukmu sebagai hadiah, yang berarti secara hukum bisa kuminta kembali. Keheningan total. Bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti. Para tamu menahan napas mereka. Dan yang paling penting, Kanza menyimpan pukulan terakhirnya. Perusahaan yang kamu pimpin dengan bangga itu, PT Jaya Abadi. Kamu pikir kamu membangunnya dari nol? Riko, perusahaan itu adalah anak perusahaan dari korporasi milik keluargaku. Aku menempatkanmu di sana sebagai direktur, hanya untuk memberimu sesuatu yang bisa kamu banggakan. Jabatanmu, gajimu, fasilitasmu, semuanya datang dariku. Kanza mengangkat mikrofon lebih tinggi, matanya berkilat penuh kemenangan. Jadi, izinkan aku mengoreksi ucapanmu tadi. Ini bukan rumahmu. Ini rumahku. Dan kamu tidak bisa mengusirku. Sebaliknya, suaranya menjadi sedingin es, aku yang mengusirmu. Dan satu hal lagi. Sebagai pemilik saham mayoritas yang sesungguhnya, anggap saja ini pemberitahuan resmi. Riko, kamu dipecat. Dunia Riko hancur berkeping-keping saat itu juga. Maria mundur selangkah darinya, menatapnya dengan pandangan jijik seolah Riko adalah penyakit menular. Semua harga diri, status, dan kekayaan yang Riko kira miliknya, lenyap dalam sekejap mata, dihancurkan oleh kata-kata tenang dari wanita yang baru saja ia hina habis-habisan. Gelombang kejut dari pengumuman Kanza menyebar tanpa suara, namun dampaknya terasa seperti ledakan dahsyat. Waktu seolah berhenti. Riko berdiri membeku di atas panggung, mulutnya sedikit terbuka, matanya kosong menatap Kanza. Warna telah terkuras dari wajahnya, menyisakan topeng pucat pasi penuh ketidakpercayaan dan kengerian mutlak. Di sampingnya, Maria terlihat seperti baru saja disambar petir. Senyum angkuh dan tatapan menangnya telah menguap, digantikan oleh kepanikan murni saat ia menyadari bahwa kapal emas yang ia tumpangi ternyata hanyalah rakit bocor yang akan segera tenggelam. Para tamu yang tadinya hanya berbisik, kini mulai berbicara dengan lebih terbuka. Suara mereka bercampur aduk antara keterkejutan, kekaguman pada Kanza, dan cemoohan yang ditujukan pada pasangan di atas panggung. Mereka yang tadinya memandang Kanza dengan kasihan, kini menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Mereka tidak melihat seorang istri yang tersakiti, melainkan seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya dengan cara yang paling spektakuler. Di tengah keheningan yang pecah itu, ayah Kanza akhirnya bergerak. Wajahnya yang tadi merah, karena amarah kini berubah menjadi ekspresi bangga yang luar biasa. Ia mengerti sekarang. Putri yang selalu ia anggap terlalu lembut dan naif, ternyata memiliki tulang punggung dari baja. Ia bertukar pandang dengan Kanza. Sebuah anggukan kecil dari Kanza sudah cukup menjadi perintah. Ayah Kanza mengeluarkan ponselnya dan memberi isyarat singkat kepada beberapa pria berbadan tegap dengan setelan hitam dan airpiece yang sejak awal pesta menyamar sebagai tamu. Mereka adalah tim keamanan pribadi keluarga, selalu ada di setiap acara besar, dan kini tugas mereka menjadi jelas. Dengan gerakan cepat dan efisien, 4 orang pria itu berjalan menuju panggung dari arah yang berbeda, mengepung Riko dan Maria. Apa-apaan ini? Jangan sentuh aku, teriak Riko, akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Ia mencoba menunjukkan sisa-sisa otoritasnya. Ini pestaku, aku tuan rumahnya, kalian semua keluar. Namun, kata-katanya tidak lagi memiliki bobot. Salah satu petugas keamanan dengan wajah tanpa ekspresi berkata dingin, Tuan Riko, Nyonya Kanza meminta Anda dan rekan Anda untuk meninggalkan properti ini sekarang juga. Aku tidak akan pergi. Ini rumahku. Riko meracau, suaranya terdengar panik dan putus asa. Tapi perlawanannya sia-sia. 2 petugas memegang lengannya dengan cekatan. Riko meronta, namun cengkeraman mereka terlalu kuat. Maria menjerit ketika 2 petugas lainnya menghampirinya. Lepaskan aku. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Pekiknya, mencoba melepaskan diri. Di depan ratusan pasang mata, pasangan yang beberapa menit lalu berdiri angkuh di atas panggung, kini diseret turun seperti penjahat. Setelan mahal Riko menjadi kusut, rambutnya yang tertata rapi menjadi berantakan. Gaun merah Maria yang glamor kini terlihat menyedihkan saat ia tersandung-sandung di atas rumput. Penghinaan itu total dan tanpa ampun. Para tamu tidak ada yang menolong. Mereka hanya menatap dengan dingin atau bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Sementara eksekusi itu berlangsung, Kanza tetap tenang.
Ia mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah grup percakapan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Grup itu bernama Operasi Hari Kemerdekaan, beranggotakan pengacara, manajer bank pribadinya, dan kepala tim IT perusahaannya. Ia hanya mengetik satu kata, sekarang. Di tempat lain, di kantor mereka masing-masing yang sengaja lembur malam itu, 3 orang profesional langsung beraksi. Di sebuah bank, dengan sekali klik, semua rekening atas nama Riko dibekukan. Semua kartu kredit utama dan tambahan miliknya diblokir. Akses mobile bankingnya dicabut. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Riko secara finansial lumpuh total. Di pusat data perusahaan, seorang admin IT dengan cepat mengetik beberapa baris perintah. Akun email Riko dinonaktifkan. Aksesnya ke server perusahaan, data klien, dan semua fasilitas digital lainnya dicabut. Secara virtual, ia dihapus dari perusahaan. Di sebuah firma hukum, seorang pengacara menekan tombol "Kirim" pada email yang sudah disiapkan. Surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja secara resmi dikirimkan ke alamat email pribadi Riko, dengan tembusan ke seluruh dewan direksi. Semua terjadi dalam senyap, cepat, dan mematikan. Seperti operasi militer yang terencana dengan sempurna. Di taman, suara teriakan Riko dan Maria semakin menjauh, hingga akhirnya hilang di telan gerbang utama yang ditutup dengan bunyi debaman keras. Suasana kembali hening. Namun kali ini bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan adrenalin dan kekaguman. Kanza kembali mengangkat mikrofonnya. Wajahnya kini terlihat lebih rileks. Beban berat yang ia pikul selama setahun seolah terangkat sudah. Sekali lagi, mohon maaf atas hiburan yang sedikit berlebihan tadi, katanya dengan senyum tulus. Sekarang, mari kita lupakan drama itu. Ia mengangkat gelas sampanye yang baru saja disodorkan oleh seorang pelayan. Pesta ini belum berakhir. Malam ini kita tidak merayakan masa lalu yang penuh kepalsuan. Malam ini, kita merayakan masa depan yang baru. Untuk awal yang baru dan untuk kebebasan. Seruan itu disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari para tamu. Ketegangan mencair, digantikan oleh atmosfer perayaan yang sesungguhnya. Musik kembali mengalun, kali ini lebih ceria dan penuh semangat. Para tamu menghampiri Kanza, bukan untuk menghibur, tetapi untuk memberi selamat. Mereka memuji keberaniannya, kecerdasannya, dan kekuatannya. Kanza tidak lagi dilihat sebagai korban, ia adalah seorang pemenang. Di luar gerbang yang kokoh, pemandangannya sangat kontras. Hujan mulai turun, awalnya hanya gerimis, lalu menjadi deras. Riko dan Maria berdiri di tepi jalan, tanpa payung, tanpa tujuan. Riko, dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Akses ditolak. Ia mencoba kartu kreditnya untuk memesan taksi online. Transaksi gagal. Kepanikan yang nyata mulai menjalari dirinya. Ia membuka emailnya dan melihat subjek yang membuatnya lemas, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Ia terduduk lemas di trotoar yang basah, jas mahalnya kini kotor dan kuyup. Semua hilang. Rumah, pekerjaan, uang, status. Semuanya lenyap dalam waktu kurang dari 15 menit. Maria menatapnya dengan tatapan paling dingin dan penuh kebencian. Gaun merahnya yang indah kini lengket di tubuhnya, riasannya luntur karena air hujan. Ia tidak lagi melihat pria gagah dan kaya yang ia dambakan. Ia hanya melihat seorang pecundang yang basah kuyup. Jadi, tanya Maria, suaranya setajam pisau. Kita akan tinggal di mana malam ini? Riko hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Ia tidak punya jawaban. Ia tidak punya apa-apa lagi. Di tengah hujan lebat, diusir dari dunianya sendiri, ia akhirnya menyadari bahwa karma baru saja memulai tugasnya. Setahun yang lalu, pukul 2 pagi di hari Rabu, Kanza terbangun karena getaran ponsel di meja sebelahnya. Bukan ponselnya, melainkan ponsel Riko yang lupa ia matikan mode getarnya. Biasanya Kanza tidak akan peduli, tapi getaran itu terus berlanjut, menandakan ada pesan masuk bertubi-tubi. Dengan sedikit kesal, Kanza meraih ponsel itu, berniat mematikannya agar tidak mengganggu tidur Riko. Namun, saat layar menyala, sebuah notifikasi pesan singkat terpampang di sana, dari nomor yang tidak diberi nama. Sayang, hotelnya sudah aku booking untuk akhir pekan. Jangan lupa alasan ke istrimu ya. Aku tidak sabar. Dunia Kanza berhenti berputar. Udara di dalam paru-parunya seolah membeku menjadi es. Sayang. Hotel. Alasan ke istrimu. 3 frasa itu menghantamnya seperti palu godam, meretakan fondasi kepercayaan yang selama 5 tahun ia bangun dengan susah payah.
Tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu nyaris jatuh. Rico, yang tidur pulas di sebelahnya, sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja menerjang jiwa istrinya. Naluri pertamanya adalah membangunkan Rico, melemparkan ponsel itu ke wajahnya, dan menuntut penjelasan. Ia ingin berteriak, menangis, menghancurkan semua barang di kamar itu. Tapi kemudian, sesuatu yang dingin dan logis menahan gejolak emosinya. Apa yang akan ia dapatkan dari konfrontasi? Rico akan berbohong. Ia akan mengarang cerita tentang klien, salah kirim, atau sejuta alasan lain. Ia akan memohon maaf, bersumpah setia, dan Kanza, karena cintanya yang buta, mungkin akan luluh dan memaafkannya. Lalu, Rico akan menjadi lebih berhati-hati, menghapus jejaknya dengan lebih rapi, dan perselingkuhan itu akan terus berlanjut di belakang punggungnya, membuatnya tampak seperti wanita bodoh. Tidak. Kanza menolak menjadi wanita bodoh. Rasa sakit yang tajam itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Sebuah resolusi. Jika Rico ingin bermain api, maka Kanza akan memastikan Rico terbakar habis hingga menjadi abu. Tapi tidak sekarang. Ia akan menunggu. Ia akan merencanakan. Keesokan paginya, Kanza bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia membuatkan Rico sarapan, menyiapkannya dasi, dan memberinya ciuman perpisahan di depan pintu. Tapi di balik senyumnya, matanya merekam setiap detail dengan ketajaman baru. Cara Rico menghindari tatapannya, cara ia terlalu sering memeriksa ponselnya, kebohongan-kebohongan kecil yang dulu ia abaikan, kini terlihat begitu jelas. Topeng kesempurnaan Rico telah retak, dan Kanza bisa melihat kebusukan di baliknya. Langkah pertamanya adalah menghubungi detektif swasta yang direkomendasikan oleh kepala keamanan ayahnya. Seorang pria parubaya yang pendiam dan sangat profesional. Kanza memberinya satu informasi, nomor telepon tanpa nama itu. Saya ingin tahu segalanya, kata Kanza, suaranya mantap. Siapa dia, di mana mereka bertemu, seberapa sering, dan yang paling penting, aliran dananya. Laporan pertama datang seminggu kemudian. Nama wanita itu adalah Maria Anastasia, seorang model majalah pria yang sedang merintis karir sebagai agen properti mewah. Foto-foto yang diserahkan sang detektif begitu menyakitkan. Rico dan Maria makan malam di restoran mahal, berbelanja di butik-butik mewah, bahkan berlibur singkat ke sebuah pulau pribadi. Hati Kanza hancur berkeping-keping, tetapi ia tidak membiarkan air matanya jatuh. Ia mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Laporan yang paling penting adalah laporan keuangannya. Sang detektif berhasil melacak semua transaksi. Makan malam, tas Hermes, jam tangan Rolex untuk Maria, sewa apartemen mewah. Semuanya dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Rico. Rico telah menyelewengkan dana perusahaan milik keluarga Kanza, untuk membiayai gaya hidup selingkuhannya. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan cinta, ini adalah kejahatan. Inilah amunisi yang Kanza butuhkan. Kanza mulai bergerak dalam senyap. Ia menemui pengacara kepercayaan keluarganya, seorang wanita cerdas dan tegas bernama Ibu Lena. Bersama-sama, mereka menyusun strategi perang yang sempurna. Langkah pertama, mengamankan aset. Kanza mulai memindahkan semua dana dari rekening bersama ke rekening pribadinya dengan alasan akan melakukan investasi properti besar yang butuh dana cepat. Rico, yang silau dengan prospek keuntungan, sama sekali tidak curiga dan dengan senang hati menandatangani semua dokumen yang diperlukan. Kanza juga diam-diam membatalkan semua surat kuasa yang pernah ia berikan kepada Rico, memutus akses legal Rico terhadap kekayaannya. Langkah kedua, mengumpulkan bukti legal. Kanza, dalam kapasitasnya sebagai pewaris utama, meminta diadakannya audit internal di perusahaan dengan dalih persiapan untuk ekspansi bisnis. Tim audit yang ia tunjuk secara khusus diminta untuk memeriksa pengeluaran di departemen yang dipimpin Rico. Hasilnya seperti yang diduga, ditemukan penyalahgunaan dana dalam jumlah fantastis untuk kepentingan pribadi. Semua bukti tercatat rapi, siap untuk digunakan kapan saja. Selama setahun penuh, Kanza hidup dalam dua dunia. Di depan Rico, ia adalah istri yang penuh kasih dan sedikit naif, yang bangga pada kesuksesan suaminya. Ia tersenyum saat Rico berbohong akan rapat hingga larut malam. Ia menyiapkan koper saat Rico berkata akan melakukan perjalanan bisnis, padahal ia tahu Rico akan berlibur dengan Maria. Setiap kebohongan yang Rico ucapkan, setiap senyum palsu yang ia berikan, Kanza telan bulat-bulat, menyimpannya sebagai bara api yang terus membesar di dalam dadanya. Itu adalah tahun terpanjang dan terberat dalam hidupnya. Ia harus menahan rasa mual setiap kali Rico menyentuhnya, menahan amarah setiap kali Rico memujinya sebagai istri terbaik. Kesabarannya bukanlah kelemahan,
itu adalah penempaan pedang. Hingga akhirnya, momen itu tiba. Undangan perayaan ulang tahun pernikahan kelima. Rico sendiri yang mengusulkannya, ingin membuat pesta besar untuk menunjukkan kesuksesan mereka. Kanza langsung setuju. Inilah panggung yang ia butuhkan. Sebuah panggung besar, dengan penonton yang banyak, di mana ia bisa menjatuhkan Rico dari puncak tertinggi ke jurang terendah. Ia bahkan sengaja membocorkan informasi kepada salah satu teman Maria bahwa Rico akan memberikan kejutan besar di pesta itu, memastikan Maria akan datang untuk menyaksikan kemenangannya. Kanza tahu betul karakter Rico yang arogan dan Maria yang haus pengakuan. Ia memberi mereka tali, dan ia tahu mereka akan menggunakannya untuk menggantung diri mereka sendiri. Seminggu sebelum hari H, Kanza bertemu untuk terakhir kalinya dengan Ibu Lena di kantor pengacara. Semua dokumen sudah siap. Laporan audit, bukti transfer, foto-foto perselingkuhan, surat pemecatan, hingga perintah pembekuan aset. Apakah kamu yakin, Kanza? Ini akan menjadi sangat brutal, kata Ibu Lena, menatap klien mudanya dengan tatapan prihatin sekaligus kagum. Kanza menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Wajahnya tenang, matanya dingin. Dia tidak hanya mengkhianatiku, Bu Lena. Dia menghina kecerdasanku, menginjak-injak pengorbananku, dan mencuri apa yang menjadi hak keluargaku. Brutal adalah balasan yang setimpal. Ia kemudian berbalik menatap pengacaranya, sorot matanya tajam. Pastikan semuanya siap pada hari Sabtu. Saya ingin dia tidak punya apa-apa, bahkan sehelai benang pun yang dibeli dengan uang saya. Malam pertama setelah pengusiran itu adalah neraka. Hujan deras menjadi saksi bisu awal dari kejatuhan Rico dan Maria. Setelah gagal total mengakses uang dan taksi online, mereka terpaksa berjalan kaki di bawah guyuran hujan, mencari tempat berteduh. Setelan jas mahal Rico dan gaun merah Maria kini basah kuyup dan kotor, menempel di tubuh mereka seperti kulit kedua yang menyedihkan. Kemewahan yang beberapa jam lalu menjadi identitas mereka kini luntur, meninggalkan dua sosok manusia yang putus asa dan basah. Dengan sisa uang tunai yang kebetulan ada di dompet Rico, jumlah yang sangat sedikit, mereka berhasil mendapatkan sebuah kamar di motel kumuh di pinggiran kota. Bau apak dan lembab langsung menyambut mereka begitu pintu dibuka. Spraynya kusam dengan noda-noda misterius, cat di dindingnya mengelupas, dan lampu neon di langit-langit berkedip-kedip seolah sekarat. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari penthouse mewah dan hotel bintang 5 yang biasa mereka nikmati. Maria menjerit histeris saat melihat seekor kecoa merayap di dekat kamar mandi. Aku tidak mau tinggal di sini. Ini menjijikan, pekiknya, suaranya parau karena campuran amarah dan tangis. Lalu kita mau kemana lagi? Balas Rico dengan bentakan kasar. Stres dan penghinaan telah mengikis habis pesonanya, menyisakan seorang pria yang frustrasi dan pemarah. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak mendesakku untuk mengumumkannya di depan semua orang. Salahku? Kamu yang bilang kamu sudah mengurus semuanya. Kamu yang bilang wanita bodoh itu tidak akan berdaya. Ternyata kamulah yang bodoh, Rico. Kamu bahkan tidak tahu kalau semua hartamu itu milik istrimu. Caci Maria, menunjuk-nunjuk wajah Rico. Pertengkaran hebat pun pecah. Mereka saling menyalahkan, saling menghina, melontarkan semua kata-kata keji yang bisa mereka pikirkan. Cinta dan gairah yang pernah mereka rasakan kini menguap, digantikan oleh kebencian dan penyesalan. Mereka terjebak di dalam ruangan sempit itu, bersama dengan kegagalan mereka yang telanjang. Keesokan paginya, kehancuran mereka menjadi tontonan publik. Salah satu tamu, seorang influencer sosialita yang terkenal, ternyata merekam seluruh drama pengusiran itu dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Video berdurasi 5 menit itu diunggah dengan judul, Karma Instan untuk Suami Selingkuh di Pesta Ulang Tahun Pernikahannya. Dalam hitungan jam, video itu viral. Wajah Rico yang menghina Kanza, wajah Maria yang angkuh, lalu wajah panik mereka saat diseret oleh keamanan, semuanya terpampang jelas untuk dilihat jutaan orang. Media sosial meledak. Tagar Ratu Kanza dan karma untuk Rico menjadi trending topik. Wajah mereka ada di mana-mana, di akun-akun gosip, di portal berita online, bahkan menjadi bahan meme yang ditertawakan oleh seluruh negeri. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Dalam keputusasaan, Rico mencoba menghubungi teman-teman dan kolega bisnisnya, orang-orang yang dulu selalu tertawa bersamanya dan memujinya. Hasilnya adalah dinding penolakan. Beberapa langsung menutup telepon begitu mendengar suaranya. Yang lain memberikan alasan sibuk yang dibuat-buat. Salah satu dari mereka, yang Rico anggap sebagai teman terdekat, berkata jujur dengan nada dingin. Jangan hubungi aku lagi, Rico. Aku tidak mau bisnisku hancur karena berasosiasi denganmu. Kamu salah memilih musuh.
Keluarga Kanza bukan orang sembarangan. Riko akhirnya mengerti. Semua rasa hormat dan persahabatan yang ia kira miliki, ternyata hanya ditujukan pada status dan uang Kanza. Tanpa itu semua, ia bukan siapa-siapa. Maria pun mengalami hal yang sama. Agensi modelnya langsung memutuskan kontrak. Teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Butik-butik langganannya menolak namanya masuk daftar tunggu. Reputasinya sebagai pelakor viral telah menghancurkan semua pintu yang pernah terbuka untuknya. Setelah beberapa hari hidup dari sisa uang tunai yang semakin menipis, kenyataan pahit menghantam mereka. Mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Maria, dengan enggan, mengusulkan untuk menjual beberapa aset investasinya. Tas-tas dan perhiasan mewah yang ia kumpulkan, hadiah dari Riko. Mereka pergi ke sebuah toko barang mewah bekas yang terletak di sebuah ruko sederhana. Maria berjalan masuk dengan sisa-sisa keangkuhannya, meletakkan tas Hermes Birkin berwarna oranye kesayangannya di atas meja kaca. Tas itu adalah simbol kemenangannya atas Kanza, hadiah yang diberikan Riko saat mereka merayakan keberhasilan sebuah proyek besar. Pemilik toko, seorang pria tua dengan kacamata tebal, memeriksa tas itu dengan teliti. Ia meraba jahitannya, memeriksa cap logo, dan menelitinya di bawah lampu. Setelah beberapa menit yang menegangkan, ia meletakkan tas itu kembali dengan pelan. "Maaf, Nona, ini barang palsu. Kualitasnya sangat bagus, replika super, tapi tetap saja palsu," katanya dengan nada datar. Dunia Maria runtuh untuk kedua kalinya. "Tidak mungkin. Ini asli. Suami saya membelinya langsung dari butik seharga ratusan juta," bantahnya, suaranya meninggi. Pria tua itu hanya tersenyum tipis. "Kalau begitu, seharusnya ada sertifikat dan kwitansi pembeliannya, kan?" Maria menoleh pada Riko dengan tatapan menuntut. Riko hanya bisa menunduk, wajahnya pucat. Aku membelinya dari sumber lain," gumamnya, tidak berani menatap mata Maria. Kebenaran yang mengerikan itu akhirnya terungkap di tengah toko yang pengap itu. Riko tidak pernah membelikannya tas asli. Ia bahkan tidak mampu membelinya. Riko kemudian mengaku bahwa tas itu ia beli menggunakan cicilan kartu kredit perusahaan. Kartu yang kini sudah terblokir dan tagihannya menjadi hutang pribadi yang harus ia tanggung. Maria menatap Riko, bukan lagi dengan amarah, tetapi dengan rasa jijik yang mendalam. Pria yang ia puja, pria yang ia kira akan memberinya dunia, ternyata hanyalah seorang penipu besar. Semua kemewahan yang ia nikmati bersamanya adalah ilusi yang dibangun di atas kebohongan dan uang curian. "Kau pembohong," desis Maria. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyambar tas palsu itu dan berlari keluar dari toko, meninggalkan Riko yang berdiri terpaku, hancur oleh kebohongannya sendiri yang kini berbalik menghantuinya. Di motel kumuh itu, di antara barang-barang mewah palsu lainnya, mereka akhirnya menyadari bahwa hubungan mereka, sama seperti barang-barang itu, tidak pernah nyata sejak awal. Sementara Riko dan Maria tenggelam dalam kubangan lumpur yang mereka ciptakan sendiri, Kanza justru sedang menata ulang dunianya dengan presisi seorang arsitek ulung. Sehari setelah pesta itu, ia tidak mengambil waktu untuk meratapi pengkhianatan. Sebaliknya, ia mengenakan pantsuit berwarna biru tua yang tajam, menata rambutnya dengan sanggul yang rapi dan elegan, lalu berjalan memasuki gedung megah milik korporasi keluarganya, bukan sebagai pengunjung, tetapi sebagai penguasa. Rapat Dewan Direksi Darurat diadakan pagi itu. Ruangan itu dipenuhi oleh pria-pria parubaya dan senior, para veteran bisnis yang telah mengabdi pada ayahnya selama puluhan tahun. Mereka semua mengenal Kanza sebagai putri tunggal bos mereka yang manis dan pendiam, istri dari Riko yang brilian. Saat Kanza masuk dan duduk di kursi utama yang kosong, kursi CEO, ada keraguan yang jelas di udara. Mereka menghormatinya sebagai pewaris, tetapi mereka meragukan kemampuannya sebagai pemimpin. Mereka mengira ini hanyalah reaksi emosional seorang wanita yang baru saja dipermalukan, sebuah perebutan kekuasaan yang impulsif. Kanza membiarkan keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa saat, menatap setiap anggota dewan satu persatu dengan tatapan tenang yang sulit diartikan. Ia tidak memulai dengan cerita tentang masalah pribadinya. Ia tidak mencari simpati. "Selamat pagi," sapanya, suaranya yang jernih memecah keheningan. "Seperti yang Anda semua tahu, posisi CEO di anak perusahaan kita, PT Jaya Abadi, kini kosong. Saya di sini untuk memberitahu Anda semua bahwa saya akan mengambil alih posisi tersebut secara efektif mulai hari ini." Seorang direktur senior, Pak Budi, memberanikan diri angkat bicara. "Nona Kanza, dengan segala hormat, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi. Tapi memimpin perusahaan sebesar ini butuh pengalaman. Mungkin lebih bijaksana jika kita menunjuk seorang CEO interim dari kalangan profesional, selagi Anda menenangkan diri."
Kanza tersenyum tipis. Inilah yang ia harapkan. Terima kasih atas perhatian Anda, Pak Budi. Tapi saya rasa, saya sudah cukup tenang selama 5 tahun terakhir, membiarkan orang yang tidak kompeten menjalankan perusahaan ini berdasarkan ide-ide saya. Pernyataan itu membuat semua orang terkejut. Kanza menekan sebuah tombol, dan layar besar di belakangnya menyala. Yang muncul bukanlah grafik keuangan yang biasa, melainkan cetak biru, proposal bisnis, dan strategi pemasaran yang ia buat selama bertahun-tahun. Proposal yang ia berikan pada Riko saat mereka makan malam, yang kemudian Riko presentasikan di rapat seolah itu adalah idenya sendiri. Proyek Nusantara Megah, yang menaikkan laba kita 200% 2 tahun lalu. Kanza menunjuk sebuah dokumen di layar. Itu adalah proposal yang saya tulis saat Riko mengeluh perusahaan stagnan. Strategi akuisisi PT Cipta Mandiri, itu hasil analisis saya selama 3 bulan, yang saya berikan padanya dalam bentuk rangkuman 2 halaman agar mudah dipahami. Kanza terus memaparkan satu persatu pencapaian besar PT Jaya Abadi, dan di balik setiap pencapaian itu, ia menunjukkan jejak karyanya yang tak terbantahkan. Email-email yang ia kirim ke Riko, catatan-catatan di buku hariannya, bahkan sketsa awal di serbet kertas. Ia bukan hanya seorang istri yang mendukung, ia adalah otak jenius di balik layar. Para direktur yang tadinya skeptis kini, menatapnya dengan mulut sedikit ternganga. Mereka tidak sedang berhadapan dengan putri manja, mereka sedang berhadapan dengan arsitek kesuksesan perusahaan yang selama ini tersembunyi. Selama ini, saya memilih untuk berada di belakang layar demi menjaga harga diri suami saya. Sekarang, saya tidak lagi punya alasan untuk itu. Kanza menutup presentasinya. Jadi, jika ada yang masih meragukan kompetensi saya, silakan ajukan pengunduran diri Anda sekarang juga. Bagi yang bersedia bekerja bersama saya, mari kita bawa perusahaan ini ke level yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tidak ada satupun yang berani membantah. Aura kekuatan dan kecerdasan yang dipancarkan Kanza begitu kuat, hingga melenyapkan semua keraguan. Dalam 3 bulan kepemimpinannya, Kanza mengubah wajah perusahaan. Ia memotong birokrasi yang tidak efisien, mempromosikan talenta-talenta muda yang inovatif, dan membuat keputusan-keputusan berani yang pada awalnya membuat para direktur tua gelisah. Ia bekerja 18 jam sehari, energinya seolah tak terbatas. Penampilannya pun berubah. Gaun-gaun sederhananya digantikan oleh pakaian kerja yang tajam dan berkelas. Auranya tidak lagi lembut, melainkan memancarkan kekuatan dan wibawa. Ia menjadi sosok yang disegani, dikagumi, dan sedikit ditakuti. Puncaknya adalah ketika Kanza berhasil memenangkan tender proyek infrastruktur energi terbarukan berskala nasional. Proyek itu diperebutkan oleh banyak konglomerat besar. Riko pernah mencoba mendapatkannya dan gagal total. Namun Kanza, dengan proposal yang brilian, lobi yang cerdas, dan presentasi yang memukau, berhasil meyakinkan pemerintah dan investor asing. Kontrak senilai multitriliun rupiah itu ditandatangani. Berita itu menjadi headline di semua media bisnis. Nama Kanza Aulia meroket, menjadi ikon baru wanita sukses di negeri itu, simbol kekuatan dan kebangkitan. Sore itu, setelah berita besar diumumkan, Kanza berdiri sendirian di ruang kerjanya yang luas di lantai teratas. Ruangan yang sama tempat Riko dulu duduk, dan merasa seperti raja dunia. Kanza menata pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa, merasa puas, tetapi juga sedikit hampa. Kemenangan ini terasa manis, namun ia sadar ia telah melalui pertempuran yang menguras emosinya. Tiba-tiba, sekretarisnya masuk membawa sebuah karangan bunga yang sangat besar dan indah. Ratusan kuntu mawar putih yang mekar sempurna. Kanza mengerutkan kening, ia tidak merasa memesan atau mengharapkan bunga dari siapapun. Dari siapa ini? Tanyanya. Tidak ada nama pengirimnya, Bu. Hanya ada satu kartu kecil. Jawab sekretarisnya sambil meletakkan karangan bunga itu di atas meja. Kanza mendekat, aroma wangi mawar yang lembut menyambutnya. Ia mengambil kartu kecil berwarna gading yang terselip di antara bunga-bunga. Tulisan tangan di dalamnya singkat, tegas, namun terasa sangat hangat. Hanya ada satu kalimat. Aku selalu tahu kamu luar biasa. D. Kanza mematung sejenak, membaca ulang tulisan itu. D. Hanya satu inisial. Namun entah kenapa hatinya yang selama ini membeku, tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan. Di tengah kesuksesan dan kekuasaannya, sebuah misteri kecil yang manis baru saja mengetuk pintunya. 6 bulan setelah malam terkutuk itu, dunia Riko telah menyusut menjadi sebuah kamar kos berukuran 3 kali 4 meter di gang sempit yang becek. Cat dindingnya lembab dan berjamur. Satu-satunya perabotan adalah kasur tipis di lantai dan sebuah lemari plastik kecil. Aroma pengap dari campuran asap rokok dan selokan di luar menjadi parfum kesehariannya.
Kemewahan masa lalunya kini terasa seperti mimpi demam yang pernah ia alami. Maria telah meninggalkannya 3 bulan lalu. Tanpa drama, tanpa pertengkaran hebat terakhir. Suatu pagi, Rico bangun dan Maria sudah pergi, membawa serta sisa-sisa barang mewah, palsu mereka. Hanya secari kertas yang ditinggalkan di atas lantai. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Semoga berhasil. Rico bahkan tidak merasakan sakit hati, hanya kehampaan. Ia sudah terlalu lelah untuk merasakan emosi apapun. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa melakukan pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia pernah menjadi kuli bangunan di bawah terik matahari, mengangkat semen dan batu bata hingga punggungnya terasa patah. Ia pernah menjadi petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan, mengepel lantai yang kotor dan membersihkan toilet, seringkali harus menahan malu saat ada pengunjung yang menatapnya terlalu lama, seolah mengenali wajahnya yang pernah viral. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pulpen mahal dan setir mobil sport, kini kapalan dan kotor. Di malam hari, saat ia berbaring di kasurnya yang keras, penyesalan datang menggerogotinya seperti tikus. Awalnya, yang ia sesali adalah kehilangan uang dan status. Ia merindukan apartemen mewahnya, mobilnya, rasa hormat di mata orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, penderitaan fisik dan penghinaan terus-menerus mulai mengikis arogansinya, memaksanya untuk melihat lebih dalam. Ia mulai mengingat Kanza. Bukan Kanza sang ratu bisnis yang menghancurkannya, tetapi Kanza istrinya. Ia ingat bagaimana Kanza selalu menyiapkan air hangat untuknya mandi saat ia pulang kerja. Ia ingat bagaimana Kanza akan memijat bahunya yang lelah sambil mendengarkan semua keluh kesahnya tentang pekerjaan. Ia ingat bagaimana Kanza tersenyum tulus saat ia memberinya hadiah kecil, senyum yang tidak pernah ia lihat di wajah Maria. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan sumber kekayaan, ia telah membuang satu-satunya orang di dunia yang tulus mencintainya. Kesadaran itu datang terlambat, dan terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Suatu siang, saat sedang beristirahat dari pekerjaannya sebagai petugas kebersihan, ia melihat sebuah majalah bisnis tergeletak di meja lobi gedung perkantoran. Di sampul majalah itu, terpampang wajah Kanza. Fotonya begitu memesona, tatapannya tajam dan penuh percaya diri, dengan senyum tipis yang memancarkan kekuatan. Judulnya tertulis besar, Kanza Aulia, wanita di balik kebangkitan raksasa bisnis nasional. Rico menatap foto itu untuk waktu yang lama. Ada rasa sakit, iri hati, tetapi juga setitik kekaguman yang aneh. Wanita yang ia sebut jelek dan membosankan, itu kini dipuja oleh seluruh negeri. Di saat itulah, sebuah ide gila dan putus asa muncul di benaknya. Ia harus bertemu Kanza. Ia harus meminta maaf. Bukan untuk mendapatkan kembali hartanya, ia tahu itu mustahil. Ia hanya ingin, ia sendiri tidak tahu apa yang ia inginkan. Mungkin pengampunan. Mungkin hanya untuk meringankan beban rasa bersalah yang menghancurkannya setiap malam. Dengan sisa uang yang ia punya, ia membeli kemeja bekas yang paling layak dari pasar loak dan membersihkan dirinya sebaik mungkin. Ia kemudian naik bus kota menuju jantung distrik bisnis, menuju gedung pencakar langit tempat Kanza sekarang bertahta. Berdiri di depan lobi yang megah dan berkilauan itu, Rico merasa seperti semut. Lobi yang dulu ia masuki dengan langkah angkuh, kini terasa begitu mengintimidasi. Ia melihat para eksekutif muda berlalu lalang dengan setelan mahal, tertawa dan berbicara tentang saham dan investasi. Dunia itu terasa begitu asing sekarang. Ia menarik napas, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, dan mulai berjalan menuju meja resepsionis. Namun, sebelum ia berhasil mencapai tujuannya, suara bel lift yang familiar berbunyi. Ding! Pintu lift VIP yang terletak di sisi lobi terbuka. Dan dari dalamnya, keluarlah Kanza. Waktu seolah berhenti bagi Rico. Kanza terlihat 1000 kali lebih memukau daripada di foto majalah. Ia mengenakan gaun kerja berwarna krem yang elegan, dan ia sedang tertawa. Tawa yang lepas dan bahagia, tawa yang sudah lama tidak Rico dengar. Dan ia tidak sendirian. Di sampingnya, berjalan seorang pria tinggi, tampan, dan berwibawa dengan setelan yang bahkan lebih mahal dari yang pernah Rico miliki. Pria itu menatap Kanza dengan tatapan penuh pemujaan, dan Kanza membalas tatapan itu dengan binar di matanya. Mereka terlihat begitu serasi, begitu sempurna. Rico membeku di tempatnya. Ia tidak perlu bertanya siapa pria itu. Ia tahu itu pastilah D. Pasangan itu berjalan melewatinya, hanya berjarak beberapa meter, namun mereka seolah berada di dimensi yang berbeda. Mereka sama sekali tidak melihat Rico. Bagi mereka, Rico hanyalah bagian dari dekorasi lobi, seorang pria lusuh tak terlihat yang berdiri di sudut. Melihat Kanza yang begitu bahagia, begitu bersinar, dan begitu jauh dari jangkauannya,
Riko merasakan dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Pukulan ini jauh lebih telak daripada kehilangan harta. Ini adalah pukulan bagi jiwanya. Harapan kecil untuk mendapatkan pengampunan kini terasa konyol dan mustahil. Ia menyadari bahwa Kanza tidak hanya telah melanjutkan hidup. Kanza telah membangun sebuah dunia baru yang indah di atas puing-puing yang Riko tinggalkan, sebuah dunia di mana tidak ada lagi tempat untuknya, bahkan sebagai penyesalan sekalipun. Dengan langkah gontai, Riko berbalik dan berjalan keluar dari lobi, kembali ke kegelapan dunianya, dengan kesadaran penuh bahwa ia telah kehilangan segalanya selamanya. Setelah melarikan diri dari Riko dan motel kumuh itu, Maria mendapati dirinya terdampar di lautan keputusasaan. Reputasinya sebagai pelakor viral telah menjadi cap permanen yang tidak bisa dihapus. Namanya masuk dalam daftar hitam di dunia modeling, properti, dan sosialita. Setiap pintu yang ia ketuk tertutup rapat di depan wajahnya. Teman-teman yang dulu memujanya kini bahkan tidak mau membalas pesannya. Ia terpaksa menjual sisa-sisa barangnya, yang ternyata asli, hanya untuk menyewa sebuah kamar indekos kecil dan bertahan hidup dari hari ke hari. Kehidupan yang keras dan tanpa kemewahan perlahan mengikis kewarasannya. Kebenciannya pada Riko yang telah menipunya sama besarnya dengan kebenciannya pada Kanza yang telah menghancurkan mimpinya. Dalam benaknya yang semakin kalut, Maria mulai menyalahkan Kanza atas semua nasib buruknya. Jika saja Kanza adalah wanita lemah yang pasrah, semua ini tidak akan terjadi. Logika bengkok ini memberinya satu tujuan terakhir yang nekat. Jika ia akan tenggelam, ia akan berusaha menarik Kanza bersamanya. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia membeli beberapa kartu SIM sekali pakai. Ia mulai meneror Kanza. Awalnya hanya pesan-pesan singkat berisi makian. Lalu, ancaman mulai datang. Maria mengancam akan menyewa wartawan dan menyebarkan fitnah keji tentang Kanza. Ia mengarang cerita tentang Kanza yang memiliki perjanjian gaib untuk kekayaannya, tentang perusahaan Kanza yang melakukan praktik ilegal, dan berbagai kebohongan lain yang semakin liar. Puncaknya, ia meminta uang tutup mulut dalam jumlah yang fantastis, memberinya ultimatum 24 jam sebelum ia membongkar semuanya. Kanza menerima pesan-pesan itu di ponselnya. Ia membacanya satu persatu dengan ekspresi tenang, lalu tanpa membalas, ia meneruskan semua bukti teror dan percobaan pemerasan itu ke satu orang. Ibu Lena, pengacaranya. Tim hukum Kanza, yang sudah mengantisipasi kemungkinan ini, langsung bergerak seperti predator yang dilepaskan dari kandangnya. Mereka tidak perlu membantah fitnah Maria, karena mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat, fakta. Tim investigasi mereka mulai menggali masa lalu Maria Anastasia, dan apa yang mereka temukan jauh lebih busuk dari yang diperkirakan. Ternyata, Maria bukanlah sekadar model atau agen properti. Ia adalah seorang penipu kambuhan. Jejak digitalnya menunjukkan pola yang jelas. Ia akan mendekati pria-pria mapan yang kesepian, memacari mereka, lalu dengan berbagai tipu muslihat, ia akan menguras rekening mereka atau menjebak mereka dalam investasi bodong yang dikelolanya. Ada beberapa laporan polisi yang dibuat oleh korban-korbannya di masa lalu, namun kasusnya selalu menguap karena kurangnya bukti kuat atau karena para korban terlalu malu untuk melanjutkan proses hukum. Riko hanyalah korban terbarunya, sekaligus korban yang paling ambisius. Ibu Lena tidak menghubungi Maria untuk bernegosiasi. Ia langsung membawa semua bukti baru yang mereka kumpulkan, termasuk bukti percobaan pemerasan terhadap Kanza, ke markas kepolisian. Bukti-bukti itu, ditambah dengan kesaksian dari para korban lama yang berhasil diyakinkan kembali oleh tim hukum Kanza, sudah lebih dari cukup. Keesokan siangnya, Maria sedang duduk di kamar indekosnya yang pengap, menatap ponselnya dengan cemas, menunggu balasan dari Kanza. Ia membayangkan Kanza akan panik dan mentransfer uangnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya digedor dengan keras. Buka. Polisi. Jantung Maria serasa berhenti berdetak. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar dan mendapati dua orang petugas berseragam menatapnya dengan tajam, didampingi oleh ibu kosnya yang ketakutan. Anda ditahan atas tuduhan penipuan dan percobaan pemerasan, kata salah satu petugas, sambil memborgol tangannya di depan para tetangga yang berkerumun ingin tahu. Momen penangkapan itu, ironisnya, juga direkam oleh salah satu tetangga dan tak lama kemudian ikut menjadi viral. Karma sekali lagi menagihnya di depan umum. Sementara itu, nasib Riko tidak kalah menyedihkan. Hutang kartu kredit perusahaan yang ia gunakan untuk membiayai Maria kini menjadi hutang pribadinya. Jumlahnya sangat besar. Karena ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan alamat yang jelas, perusahaan kartu kredit itu menyewa jasa penagih hutang profesional. Suatu malam, saat Riko baru saja pulang ke kamar kosnya setelah seharian bekerja sebagai kuli, 3 orang pria berbadan besar sudah menunggunya di depan pintu. Mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya menunjukkan rincian hutangnya,
lalu mulai mengambil satu-satunya barang berharga yang tersisa di kamar itu, ponsel bututnya. Ini baru cicilan pertama, kata pemimpin mereka dengan suara serak. Bulan depan, pastikan ada uangnya. Kalau tidak, kami akan menagihnya dari tubuhmu. Sejak saat itu, hidup Riko dipenuhi teror. Ia bekerja bukan lagi untuk hidup, tetapi untuk membayar hutang yang seolah tak ada habisnya. Setiap derap langkah di malam hari membuatnya ketakutan. Setiap panggilan dari nomor tak dikenal membuatnya gemetar. Ia benar-benar sendirian, terlilit hutang, dan hidup dalam ketakutan abadi. Penjara fisiknya mungkin hanyalah kamar kos yang sempit, tapi penjara mentalnya jauh lebih luas dan mengerikan. Beberapa minggu kemudian, di dalam sel tahanan yang dingin dan berbau pesing, Maria duduk meringkuk di atas ranjang semen. Ia berbagi sel dengan beberapa narapidana kasus lain yang menatapnya dengan curiga. Di sudut sel, sebuah televisi kecil yang sudah usang menyiarkan program berita malam. Tiba-tiba, wajah Kanza muncul di layar. Bukan sebagai korban gosip, tetapi sebagai narasumber utama dalam segmen bisnis. Kanza, dengan penampilan yang begitu berkelas dan percaya diri, sedang diwawancarai tentang kesuksesan ekspansi perusahaannya ke pasar internasional. Di bawah namanya, tertulis keterangan, Kanza Aulia, CEO paling berpengaruh tahun ini. Maria menatap layar televisi itu dengan mata terbelalak. Wajah Kanza yang tenang dan bersinar, kesuksesannya yang diakui dunia, semua itu adalah pemandangan paling menyiksa yang pernah ia lihat. Di saat ia terpuruk di titik terendah dalam hidupnya, musuhnya justru sedang terbang di puncak tertinggi. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi yang bisa ia salahkan. Di dalam sel yang dingin itu, dikelilingi oleh kegagalannya, Maria hanya bisa menundukkan kepala dan menjerit frustrasi dalam diam, sebuah jeritan tanpa suara yang menandai kekalahan totalnya. 1 tahun berlalu sejak malam pesta yang mengubah segalanya. Taman belakang kediaman Kanza sekali lagi dihiasi dengan lampu-lampu indah dan bunga-bunga segar. Namun kali ini, suasananya terasa sangat berbeda. Tidak ada ketegangan, tidak ada kepura-puraan. Yang ada hanyalah kehangatan, ketulusan, dan tawa bahagia yang menggema di udara. Kanza berdiri di panggung kecil yang sama, namun kali ini ia tidak sendirian. Di sisinya berdiri seorang pria yang menatapnya dengan cinta dan kekaguman yang tulus. Pria itu adalah Damar, sang pengirim mawar putih misterius. Ternyata, bukanlah orang baru. Damar adalah sahabat masa kecil Kanza, sekaligus rival bisnis keluarganya yang selalu menaruh hormat padanya. Ia telah lama mengagumi kecerdasan Kanza dari jauh, dan ketika mendengar berita kehancuran pernikahan Kanza, ia menjadi orang pertama yang hadir untuk menawarkan dukungan, bukan sebagai oportunis, tetapi sebagai kawan sejati. Hubungan mereka tumbuh secara alami dari pondasi rasa saling menghormati dan pengertian. Malam ini, Kanza tidak merayakan pencapaian bisnisnya. Ia mengadakan pesta untuk meresmikan sebuah yayasan yang telah lama ia impikan, Yayasan Pelita Asa. Sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, memberi mereka perlindungan hukum, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan agar bisa mandiri. Kanza mengambil mikrofon, gaunnya yang berwarna biru langit berkilauan di bawah cahaya lampu. Ia menatap wajah-wajah bahagia di hadapannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para staf yayasan, dan yang terpenting, beberapa perempuan hebat yang merupakan penerima manfaat pertama dari yayasannya. Setahun yang lalu, di tempat ini, saya belajar sebuah pelajaran berharga. Kanza memulai pidatonya, suaranya terdengar mantap dan penuh kehangatan. Saya belajar bahwa terkadang, hal terburuk yang terjadi dalam hidup kita justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang terbaik. Saya belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk bangkit kembali. Ia tidak menyebut nama Riko. Ia tidak menyinggung soal pengkhianatan. Masa lalu itu sudah tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Malam ini, kita tidak merayakan kemenangan atas kegelapan. Kita merayakan kekuatan cahaya. Setiap dari kita memiliki pelita di dalam diri. Yayasan ini hanyalah sebuah upaya kecil untuk membantu menyalakan kembali pelita-pelita yang mungkin sempat meredup karena badai kehidupan. Karena kemenangan yang sebenarnya bukanlah balas dendam, melainkan membangun kebahagiaan baru di atas puing-puing masa lalu. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh taman. Damar menggenggam tangan Kanza dengan erat, senyum bangga terukir di wajahnya. Kanza telah berhasil mengubah racun paling mematikan dalam hidupnya menjadi obat yang bisa menyembuhkan orang lain. Jauh dari gemerlap pesta itu, di sebuah underpass yang remang dan berbau asap knalpot, seorang pria dengan seragam petugas kebersihan berwarna oranye sedang menyapu sampah. Wajahnya kusam, bahunya membungkuk karena lelah, dan tatapan matanya kosong.
Pria itu adalah Riko. Inilah kehidupannya sekarang. Bekerja dari malam hingga pagi, membersihkan kotoran orang lain, hidup dalam bayang-bayang hutang dan ketakutan, lalu tidur di kamar kosnya yang sempit saat matahari terbit. Tiba-tiba, sebuah videotron raksasa yang menempel di gedung di seberang jalan menyala, menayangkan sebuah iklan layanan masyarakat. Wajah Kanza yang tersenyum lembut memenuhi layar. Di bawahnya tertulis slogan Yayasan Pelita Asa, "Anda tidak sendirian. Mari bangkit bersama." Riko berhenti menyapu. Ia mendongak dan menatap layar itu, ke arah wajah wanita yang pernah menjadi miliknya. Tidak ada lagi amarah atau kebencian di dalam dirinya. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang luas dan penyesalan yang begitu dalam hingga terasa seperti lubang hitam di dadanya. Ia melihat kebahagiaan Kanza, kesuksesannya, kebaikannya, dan ia sadar sepenuhnya apa yang telah ia buang. Inilah karmanya. Bukan penjara atau siksaan fisik, melainkan kesadaran abadi akan surga yang telah ia hilangkan, yang harus ia saksikan dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Adegan terakhir beralih kembali ke Taman Kanza. Pesta formal telah usai. Kini, taman itu dipenuhi oleh suara tawariang anak-anak dari sebuah panti asuhan yang sengaja ia undang. Kanza, setelah melepas sepatu hak tingginya, berlari-larian di atas rumput, bermain kejar-kejaran bersama mereka. Ia tertawa lepas, tawa yang benar-benar bebas dari beban masa lalu. Damar memperhatikannya dari kejauhan, tersenyum. Kanza tidak membutuhkan seorang anak untuk menjadi seorang ibu. Ia telah menjadi ibu bagi banyak orang. Ia tidak membutuhkan seorang suami untuk merasa utuh. Ia telah menemukan keutuhan di dalam dirinya sendiri. Kanza telah menang. Bukan dengan menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi dengan cara yang paling elegan dan memuaskan. Dengan menjadi bahagia. Benar-benar bahagia. 3 tahun kemudian. Angin laut yang membawa aroma garam bertiup lembut, memainkan helai-helai rambut Kanza yang tergerai bebas. Ia duduk di teras sebuah villa pribadi yang bertengger di atas tebing, menatap cakrawala di mana matahari perlahan tenggelam, melukis langit dengan palet warna jingga, ungu, dan emas. Debur ombak yang menghantam bebatuan di bawah menjadi musik latar yang menenangkan, sebuah simfoni alam yang jauh dari kebisingan dan intrik dunia korporat. Ini adalah liburan pertamanya dalam 3 tahun yang benar-benar ia nikmati tanpa membawa beban pekerjaan. Di sebelahnya, Damar meletakkan 2 cangkir teh hangat di atas meja rotan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di samping Kanza, ikut memandang keindahan yang sama. Keheningan di antara mereka tidak pernah canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman, penuh dengan pengertian dan kebersamaan yang telah terjalin kuat selama 3 tahun terakhir. Hubungan mereka tidak dimulai dengan ledakan gairah, melainkan tumbuh perlahan dari benih persahabatan, rasa saling menghormati, dan kekaguman atas kecerdasan masing-masing. Damar tidak pernah terintimidasi oleh kekuasaan Kanza. Sebaliknya, ia adalah penantang sekaligus pendukung terbesarnya. Sudah tidak terpikir lagi tentang proposal ekspansi ke Eropa? Tanya Damar, memecah keheningan dengan nada menggoda. Kanza tertawa kecil, suara tawa yang kini terdengar begitu lepas dan ringan. Untuk 5 menit ke depan, tidak, jawabnya. Aku sedang mencoba menikmati seni tidak melakukan apa-apa. Ternyata lebih sulit dari yang kubayangkan. Itu karena pikiranmu tidak pernah berhenti bekerja, sahut Damar sambil tersenyum. Tapi kamu pantas mendapatkannya, Kanza. Kamu telah bekerja lebih keras dari siapapun yang aku kenal. Kanza menyandarkan kepalanya di bahu Damar, merasakan kehangatan yang menjalar. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya berkelana. 3 tahun telah berlalu. Namun gema dari malam pesta itu terkadang masih terasa, bukan sebagai luka yang perih, tetapi sebagai pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah. Kebangkitannya di dunia bisnis memang spektakuler. Ia telah melipat gandakan aset perusahaan, membawa namanya ke kancah internasional, dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di negeri ini. Ia dihormati, disegani, dan menjadi inspirasi. Namun, kemenangan terbesarnya bukanlah angka-angka di laporan keuangan atau artikel pujian di majalah bisnis. Kemenangan terbesarnya adalah menemukan kembali dirinya sendiri. Selama 5 tahun pernikahannya dengan Riko, ia hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Ia mengecilkan dirinya, meredupkan sinarnya, menyembunyikan kecerdasannya, semua agar ego suaminya tidak terluka. Ia pikir itu adalah cinta, sebuah bentuk pengorbanan. Kini ia tahu, itu adalah penghancuran diri yang perlahan. Luka yang ditinggalkan Riko bukan hanya pengkhianatan, tetapi kesadaran pahit bahwa ia telah membiarkan orang lain mendefinisikan nilainya. Proses penyembuhannya tidak instan. Ada malam-malam sepi di mana ia merasa hampa, ada saat-saat di mana ia meragukan setiap keputusannya. Namun,
Dengan dukungan tulus dari keluarganya dan kehadiran Damar yang tenang, ia belajar untuk membangun kembali fondasi jiwanya. Ia tidak lagi melihat kekayaannya sebagai beban yang harus disembunyikan, melainkan sebagai alat dan tanggung jawab yang bisa ia gunakan untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Ia belajar untuk menerima setiap bagian dari dirinya, kecerdasannya, ambisinya, kekuatannya, tanpa rasa bersalah. Ia tidak pernah lagi mencari kabar tentang Rico atau Maria. Baginya, mereka adalah bab yang sudah ditutup rapat dan bukunya dibuang ke laut. Namun, takdir terkadang memiliki selera humor yang ganjil. Beberapa bulan lalu, dalam perjalanan pulang dari kunjungan pabrik di luar kota, mobil yang ditumpanginya bersama Damar berhenti di sebuah rest area di jalan tol untuk mengisi bahan bakar. Saat Kanza hendak masuk ke dalam minimarket, matanya secara tidak sengaja menangkap sosok seorang petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai yang basah karena tumpahan minuman. Pria itu kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan bahunya membungkuk seolah menanggung beban yang tak terlihat. Rambutnya menipis dan ada gurat-gurat kelelahan yang dalam di wajahnya. Namun, dari sudut wajah dan postur tubuhnya, Kanza mengenalinya. Itu adalah Rico. Tidak ada keterkejutan yang meledak-ledak. Tidak ada amarah atau rasa puas. Yang ada hanyalah keheningan sesaat di dalam benaknya. Ia melihat Rico, mantan suaminya, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, pria yang telah menghancurkannya, kini berlutut di lantai, membersihkan kotoran orang lain dengan tatapan mata yang kosong. Rico tidak melihatnya. Pandangannya terpaku pada lantai kotor di hadapannya, dunianya telah menyusut menjadi sebatas kain pel dan ember. Damar, yang menyadari perubahan ekspresi Kanza, mengikuti arah pandangnya. "Kanza?" tanyanya lembut. Kanza menarik napas pelan, lalu berbalik menatap Damar. "Aku tidak apa-apa," katanya, dan ia bersungguh-sungguh. "Ayo kita beli kopi." Di dalam mobil, sambil melanjutkan perjalanan, Damar menggenggam tangannya. "Kamu yakin tidak apa-apa?" Kanza menatap lurus ke jalan tol yang terbentang di depan. "Dulu, aku mungkin akan merasa puas melihatnya seperti itu. Aku mungkin akan menyebutnya karma, akunya dengan jujur. Tapi sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Dia hanya orang asing. Seseorang yang ceritanya sudah tidak lagi berhubungan dengan ceritaku." Itulah momen di mana Kanza tahu ia telah benar-benar sembuh dan menang. Kemenangannya bukanlah saat melihat Rico menderita. Penderitaan Rico adalah urusannya sendiri dengan alam semesta. Kemenangan Kanza adalah saat ia bisa melihat masa lalunya yang paling kelam, dan tidak merasakan apa-apa selain kedamaian. Sementara itu, di dalam sebuah sel penjara wanita, Maria menjalani hari-harinya dalam rutinitas yang monoton dan keras. Kecantikannya telah memudar, digantikan oleh kekusaman dan tatapan mata yang sinis. Ia dihukum 8 tahun penjara atas rangkaian kasus penipuan yang berhasil dibongkar oleh tim hukum Kanza. Di dalam penjara, ia bukan lagi Maria yang glamor. Ia hanyalah nomor narapidana, kehilangan identitas dan kebebasannya. Karma baginya bukanlah kehilangan harta, tetapi kehilangan aset terbesarnya, kemampuan untuk memanipulasi dunia dengan pesonanya. Kembali ke teras villa, saat matahari hampir sepenuhnya lenyap di ufuk barat, Kanza membuka matanya. Ia menatap Damar, pria yang mencintainya bukan karena ingin bersembunyi di balik bayangannya, tetapi karena ingin terbang bersamanya, setinggi yang mereka bisa capai. "Terima kasih," bisik Kanza. "Untuk apa?" tanya Damar. "Untuk membantuku mengingat bagaimana rasanya menjadi diriku sendiri." Damar tersenyum, lalu mengecup kening Kanza dengan lembut. Mereka tidak perlu kata-kata lagi. Di ujung senja itu, di atas tebing yang menghadap lautan luas, Kanza Aulia telah menemukan kemenangan yang paling hakiki. Bukan kemenangan yang dirayakan dengan pesta atau tepuk tangan meriah, melainkan kemenangan yang tenang dan abadi. Kedamaian. Sebuah kedamaian yang ia perjuangkan dengan air mata dan kekuatan, yang kini menjadi hadiah terindah dalam hidupnya. Ceritanya tidak berakhir dengan balas dendam, melainkan dengan sebuah awal yang baru, di mana ia menjadi satu-satunya penulis dari takdirnya sendiri.